Anda kembali di CNN Indonesia Live. Kepolisian daerah Jawa Barat akan terus mendalami motif pelaku aksi teror bom panci di Kelurahan Arjuna, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung yang terjadi pada Senin kemarin. Polda Jabar akan membentuk tim untuk mendalami kemungkinan adanya orang lain yang memiliki keterkaitan dengan teror ini. Dalam jumpa pers yang digelar di markas Polda Jawa Barat Selasa siang, Kapolda Jawa Barat Irjen Anton Carlian menyatakan pelaku peledakan bom diketahui merupakan jaringan lama dan sudah masuk dalam daftar incaran sejak tahun baru. Dari hasil olah tempat kejadian perkara oleh Puslap 4 Mabes Polri, terungkap pelaku meletakkan 2 bom panci di dekat lapangan Pendawa. Kepolisian sulit mengungkap motif pelaku menyasar ruang publik karena pelaku tewas dalam penyergapan. Namun kepolisian tidak akan berhenti dalam mengungkap kasus ini. Kami tetap melakukan pencarian dan penyelidikan. Bahkan karena ini dianggap jaringan lama, kita pun juga sedang melakukan deteksi terhadap jaringan tersebut. Namun saya tidak bisa menyebutkan jaringan mana di tempat mana. Usai melakukan peledakan, aksi pelaku diketahui sekelompok siswa yang kemudian mengejarnya hingga akhirnya pelaku melakukan pengerusakan dan pembakaran di kantor kelurahan. Gimana caranya bisa nangkap pelaku tersebut? Karena itu kan sudah masuk kasus kriminal juga kan. Jadi saya tuh gimana caranya itu harus kena dan tidak memikirkan keselamatan saya sendiri. Saat ini kondisi kantor Kelurahan Arjuna, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung masih dipasangi garis polisi dan lantai 2 yang pada saat itu dibakar oleh pelaku, tidak ada arsip yang hilang dan beruntung pada saat itu ada pemadam kebakaran yang sigap memadamkan api yang berkobar di lantai 2 kantor kelurahan ini. Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung menerjunkan 40 personil dengan 5 unit pancar dan 2 unit rescue. Rencananya, kantor kelurahan yang dibakar pelaku akan segera diperbaiki. Terkait dengan layanan masyarakat, pihak kelurahan akan berkoordinasi dengan kecamatan. Sesuai dengan surat edaran dari Pak Camat melalui para ketua RW dan mulai hari ini masalah pelayanan itu melalui kecamatan. Sementara itu, Bribda Ismi Aisyah yang menjadi perbincangan netizen di tengah ketegangan penyergapan pelaku teror bom mengaku bersyukur. Polwan yang bertugas sebagai sekretaris pribadi Kapolda Jabar merasa senang keberadaannya bisa turut mendinginkan suasana. Untuk kejadian istilahnya berita yang ada saat ini mungkin itu ya bonus dari Allah Subhanahu wa taala, kenapa saya bisa sampai seperti ini. Kapolda Jabar mengimbau agar masyarakat tetap tenang dan waspada, serta tak segan untuk melaporkan bila menemukan atau mengetahui orang yang mencurigakan terkait faham radikalisme. Zaiul Haq, Bandung. Dan kita langsung menuju ke Bandung, Jawa Barat. Sudah ada koresponden CNN Indonesia, Roby Sofwan Amin. Roby, seperti apa hasil ataupun penyelidikan terkini dari pihak kepolisian pasca teror bom yang terjadi di Bandung, Jawa Barat? Reinhard, kemarin Kapolda Jawa Barat Anton Carlian sudah menggelar konferensi pers dan di dalam pernyataannya tidak berbicara tentang hasil mengenai siapa identitas dan apa motif. Tetapi secara teknis di lapangan bahwa Kapolda, dalam hal ini Polda Jawa Barat bersama Polrestabes Bandung membantu proses pengamanan. Dan selain itu juga membantu proses olah TKP yang saat ini sudah selesai semua dan hasilnya sudah diserahkan ke tim Densus untuk selanjutnya dikembangkan dan tentunya sama-sama menunggu. Nah, dari hasil beberapa keterangan yang disampaikan oleh Kapolri menyatakan bahwa pelaku yang berhasil ditangkap berinisial YC. Nah, ini yang kemudian sesuai dengan identitas KTP yang ditemukan bernama Yayat Cahdiat ini. Nah, tetapi sekali lagi pihak kepolisian belum menyampaikan ini secara terbuka. Sementara berkaitan dengan motif, ada hal juga yang disampaikan oleh Kapolri beberapa waktu lalu bahwa pada saat dilakukan penyergapan, pelaku sempat menyampaikan berdialog dengan pihak kepolisian untuk meminta rekan-rekannya yang saat ini sedang
tahan rekan-rekan teroris untuk dibebaskan. Tetapi sekali lagi ini hanya informasi awal yang tentunya kita masih menunggu hasil dari pemeriksaan dari pihak kepolisian. Dan ada informasi lain, Reinhard, yang akan saya bagi berkaitan dengan dampak adanya aksi teror bom panci di Kota Bandung. Kita tahu bahwa Bandung sebagai kota wisata yang merupakan kunjungan tertinggi wisatawan di Indonesia. Dan untuk berbincang hal ini saya sudah bersama dengan Ketua PHRI Jawa Barat. Dampaknya apa Pak adanya teror bom panci kemarin? Jadi begini, semuanya masyarakat Bandung ini tahu bahwa terjadi ada bom panci di Bandung. Masyarakat Indonesia pun tahu, masyarakat dunia pun 2 jam setelah kejadian itu pun juga telah menanyakan tentang terjadinya bom panci di Bandung. Jadi kalau kita lihat ini tentu dengan kecanggihan daripada media yang menginformasikan kepada masyarakat dan juga masyarakat dunia yang menurut saya kalau kita lihat pada kondisi saat ini apa yang dinyatakan oleh pihak kepolisian baik itu Kapolri, Kapolda maupun Polrestabes bahwa itu adalah bom yang sangat kecil yang hanya berkekuatan kecil, hanya berdampak kepada 20 meter daripada titik itu dan tidak ada terjadi korban dan tidak ada kerusakan. Yang terjadi kerusakan itu adalah pada saat penangkapan daripada yang bersangkutan tadi tembak menembak. Oke, Pak. Kita ke dampaknya, Bapak sebagai Ketua PHRI Jawa Barat terhadap industri wisata di Bandung ini seperti apa? Apakah sudah berdampak? Ada yang membatalkan misalnya kunjungan ke Bandung? Gitu? Ya inilah yang saya katakan. Ini awalnya seperti itu. Yang kita harapkan sekarang ini dampak itu bisa tidak ada dampaknya. Persoalannya adalah media. Media tidak memberitakan dengan tuntas. Hanya memberitakan di Bandung ada bom. Tidak memberitakan bahwa bom di Bandung itu tidak ada dampaknya bagi masyarakat, tidak ada korban dan sebagainya. Ada pembatalan yang mungkin menghubungi ke pihak pelaku misalkan perhotelan yang ada di Kota Bandung ini? Sampai saat ini belum ada laporan karena baru kemarin ya. Tapi yang jelas salah satu daripada travel dari luar negeri India pada 2 jam setelah kejadian itu sudah nelpon kawan saya Ketua HP Herman Nukmanadi menanyakan tentang kejadian itu gitu. Nah ini itu persoalannya. Penurunan ada nggak Pak terkait dengan adanya pemberitaan yang begitu besar yang tadi Bapak juga ulas juga? Saya kira kalau menurut saya mungkin ada ya bagi mereka yang meragukan itu mungkin ada tapi mungkin tidak sangat kecil ya kecil sekali itu harapan kita tuh demikian. Cuma kita harapkan kepada media untuk menyampaikan dengan tuntas. Kita percaya kepada unsur keamanan dalam hal ini kepolisian telah menjamin bahwa di Bandung Jawa Barat ini aman. Oke, baik Pak, terima kasih informasinya. Dan seperti yang tadi disampaikan Ketua PHRI bahwa Bandung aman. Kejadian yang kemarin bom panci skalanya cukup kecil, bahkan pihak kepolisian juga menyatakan low explosive. Tentunya ini diharapkan tidak mengganggu industri wisata di Kota Bandung. Reinhard. Baik, terima kasih Roby Sofwan Amin, koresponden CNN Indonesia.